Ada tempat di dunia ini di mana jalanannya tidak diaspal dengan batu, tetapi dengan berlian. Selamat datang di Antwerp, Belgia. Sebuah distrik seluas 1 mil persegi yang memegang kekayaan lebih dari banyak negara. Tapi malam ini, cerita kita tidak berpusat pada kilau permata, melainkan pada bayangan yang mengincarnya. Karena di jantung distrik ini berdiri sebuah benteng dari baja, beton, dan paranoia, yang menyimpan rahasia senilai jutaan dolar dan reputasi sebagai brankas paling aman di planet ini. Sebuah reputasi yang akan segera diuji. Antwerp Diamond Center. Selama puluhan tahun, tempat ini dianggap tidak bisa ditembus. Sebuah reputasi yang dibangun di atas 10 lapis mimpi buruk bagi para perampok. Terkesan sangat mustahil untuk ditembus. Tetapi memang hal yang mustahil belum tentu tidak bisa dilakukan. Lapisan pertama, keamanan fisik, patroli polisi dan gerbang baja. Lapisan kedua, dinding beton bertulang. Ketiga, detektor logam di pintu masuk utama. Keempat, akses pribadi dengan kunci dan kode. Kelima, pintu berangkas baja setebal 30 cm, terbuat dari baja padat dengan berat 3 ton. Pintu itu sendiri dilindungi oleh sistem alarm terpisah, dan sebuah kunci sepanjang lengan orang dewasa dengan 100 juta kemungkinan kombinasi. Kunci yang begitu rumit hingga mustahil diduplikasi. Di dalamnya, sensor panas inframerah, radar Doppler yang menangkap gerakan, dan medan magnetik yang akan berteriak jika pintu dibuka paksa. Bahkan lantai berangkas dilindungi sensor seismik yang akan meledak jika ada getaran sekecil apapun. 10 lapis keamanan, 10 lapis kemustahilan. Untuk menembus benteng ini, yang Anda butuhkan bukan bahan peledak, tetapi Anda perlu menjadi tidak terlihat. Dan hal itu dilakukan oleh Leonardo Notarbartolo, seorang pencuri ulung dari Turin, Italia, dengan karisma seorang diplomat. Lahir tahun 1952 di Palermo, Sisilia. Sejak muda, Notarbartolo sudah ahli membuka kunci dan kemudian bergabung dengan jaringan penjahat profesional yang dikenal sebagai School of Turin. Modus operandi Notarbartolo sangat canggih. Menyamar sebagai pedagang berlian, ia menghabiskan 3 tahun membangun pesona yang sempurna. Ia menyewa kantor di Antwerp Diamond Center pada tahun 2000. Ini memberinya akses sah dan hak untuk menyewa kotak deposit di brankas yang sama. Berteman dengan penjaga, melakukan transaksi kecil, dan dengan sabar, ia memetakan setiap sudut, setiap kamera, setiap kelemahan benteng dari dalam. Selama lebih dari 2 tahun, dia melakukan pengintaian mendetail, bahkan menggunakan kamera pulpen miniatur untuk memotret sistem keamanan vault. Tapi Notarbartolo tidak bekerja sendiri. Ia merekrut sebuah orkestra para penjahat, masing-masing adalah maestro di bidangnya. Ada Ferdinando Finotto, dijuluki si monster. Sesuai dengan namanya, dia memiliki tubuh yang kekar. Dengan tinggi 190 cm, dia adalah seorang mekanik raksasa yang bisa membongkar rintangan fisik apapun. Lalu ada Elio Di Onorio, dijuluki si Genius, seorang pakar alarm dan elektronik yang juga memiliki bisnis alarm legal sebagai kedok. Yang ketiga ada Pietro Tafano, dijuluki si Licin, ahli menyelinap yang bisa bergerak tanpa suara, bertugas sebagai koordinator komunikasi. Meskipun setia, tetapi dia memiliki sifat cemas dan paranoid yang bisa menjadi kelemahan fatal bagi operasi tersebut. Dan yang terpenting, sang raja kunci, pria misterius dan lebih tua, seorang ahli kunci misterius yang identitasnya tidak pernah terungkap hingga hari ini. Sebelum jauh melangkah lebih dalam, mari kita selami tentang pemeran utama, siapa Leonardo Notarbartolo ini. Seorang yang berperan sebagai profesor dalam perampokan ini. Mereka menamai diri mereka La Scuola di Torino, atau School of Turin. Sebuah nama yang bukan sekedar julukan. School of Turin adalah jaringan elit penjahat profesional Italia, dan otak di balik semuanya adalah Leonardo Notarbartolo.
Lahir di Palermo, Sisilia pada tahun 1952, takdirnya sebagai pencuri seolah sudah tertulis sejak remaja, bukan karena kemiskinan, tetapi karena bakat. Bakat luar biasa untuk membuka apa yang seharusnya terkunci. Meskipun sumber tidak secara eksplisit memberikan alasan jelas mengapa ia memilih jalur kriminal, sumber menunjukkan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada ketertarikan dan bakat alaminya, serta integrasinya ke dalam jaringan kriminal. Pada usia 30-an, ia telah menjadi bagian dari jaringan penjahat profesional yang dikenal sebagai School of Turin. Ia menunjukkan bahwa ia tidak bekerja sendirian tetapi merupakan anggota elit dari dunia kriminal Italia. Sebelum perampokan besar di Antwerp, ia sudah memiliki modus operandi yang canggih. Menyamar sebagai pedagang berlian Italia, membeli batu-batu kecil untuk membangun kredibilitas, dan kemudian kembali beberapa hari kemudian untuk mencuri seluruh stok perdagangan tersebut. Sejak akhir tahun 1990-an, ia mengunjungi Antwerp 2 kali sebulan untuk menjual hasil jarahannya. Hal tersebut dia lakukan selama bertahun-tahun, dan kini ia kembali, bukan untuk mencuri dari satu toko, tapi untuk merampok pusat dari semuanya. Notar Bartolo telah menentukan pilihannya, yaitu perampokan toko berlian. Target yang sangat tinggi. Dia memilih Antwerp World Diamond Center di Substraat, Belgia, karena beberapa alasan strategis yang berhubungan dengan nilai target dan akses yang ia ciptakan sendiri. Pertama, adalah nilai yang tak tertandingi. Antwerp secara umum adalah jantung perdagangan berlian dunia. Di kawasan yang hanya seluas 3 blok tersebut, 80% berlian mentah dunia melewati tangan para pedagang. Targetnya, Antwerp World Diamond Center adalah pusat dari kawasan ini dan menyimpan kekayaan besar. Kedua, keamanan dan reputasi. Bangunan Antwerp World Diamond Center dianggap sebagai salah satu tempat paling aman di dunia. Berangkas utama itu sendiri terletak 2 lantai di bawah tanah dan merupakan ruang baja berukuran besar yang dapat menampung 189 kotak deposit individual. Perampokan di tempat paling aman menjanjikan hasil yang sangat besar. Pada tahun 2000, Notar Bartolo menyewa kantor di Antwerp Diamond Center. Tindakan ini memberinya akses sah ke bangunan dan juga hak untuk menyewa kotak deposit di vault yang sama yang menjadi targetnya. Ketiga, akses sah yang merupakan langkah jenius. Alasan paling penting Notar Bartolo memilih lokasi ini adalah langkah jeniusnya untuk mendapatkan akses sah ke dalam benteng tersebut. Akses sah ini memungkinkannya melakukan pengintaian mendetail selama lebih dari 2 tahun, termasuk menggunakan kamera pulpen miniatur untuk memotret sistem keamanan vault. Kehadiran rutinnya di kantor membuatnya tidak terlihat mencurigakan oleh penjaga keamanan selama 27 bulan persiapan. Malam tanggal 15 Februari 2003, School of Turin bergerak. Mereka menyelinap ke gedung melalui balkon sebuah kantor yang terbengkalai. Kamera pengawas mereka tutup dengan kantong plastik sederhana. Sensor panas inframerah di koridor, si jenius memblokirnya dengan perisai aluminium yang dia buat sendiri. Sensor magnetik di pintu darurat, ia membongkarnya, memasang kabel baru untuk menciptakan putaran palsu, lalu memasangnya kembali dengan sempurna. Di depan pintu berangkas utama, tantangan terbesar menanti. Sang Raja Kunci maju dengan duplikat kunci yang ia ciptakan hanya dari rekaman video. Kunci itu masuk dan berputar. Pintu pertama terbuka, tapi di baliknya masih ada gerbang baja yang terkunci. Si monster maju dengan bor khusus rancangannya. Selama berjam-jam, suara logam yang disiksa menjadi satu-satunya musik di dalam berangkas. Satu rintangan terakhir, sensor seismik di lantai. Bagaimana cara mengalahkannya? Dengan kecerdikan brutal. Si monster menggantung dari langit-langit, menghindari lantai sama sekali saat ia bekerja. Dan kemudian, sunyi. Pintu terakhir terbuka. Di depan mereka, terhampar harta karun. 123 dari 160 kotak deposit dibongkar. Berlian, emas, permata, uang tunai. Mereka mengambil semuanya, membiarkan sisanya sebagai pesan. Sebelum pergi, mereka mengambil kaset dari ruang keamanan, menghapus semua jejak keberadaan mereka. Mereka telah melakukannya. Mereka berhasil menembus benteng yang tak tertembus. Mereka adalah hantu. Mereka telah melakukan kejahatan yang sempurna dan berhasil lolos. Faktanya, setelah operasi selesai pada malam 15-16 Februari 2003, tim kembali ke apartemen Notar Bartolo di Antwerp untuk membagi hasil jarahan.
Perampokan ini menghasilkan berlian mentah dan poles, emas, perak, perhiasan, uang tunai, sekuritas, dan obligasi, di mana mereka hanya mengambil beberapa barang berharga yang mudah dibawa dan dijual kembali. Tapi, sebuah rencana hebat hanya sekuat titik terlemahnya, dan kelemahan itu muncul bukan di dalam berangkas, yang memiliki 10 lapis sistem keamanan, tapi di dalam mobil saat mereka melarikan diri. Dilanda kepanikan pasca perampokan, Leonardo Notarbartolo memerintahkan untuk memusnahkan semua bukti. Notarbartolo sendiri telah merencanakan untuk membakar bukti di sebuah gudang dekat kolam yang terletak di jalan tanah terpencil. Namun, salah satu komplotannya melakukan kesalahan fatal. Kesalahan ini dilakukan oleh Pietro atau Silicin, sahabat lama Notarbartolo yang dikenal cemas dan paranoid, sebuah kelemahan yang akhirnya menghancurkan seluruh operasi. Bukannya membakarnya hingga musnah, Notarbartolo menemukan Tavano dalam serangan panik penuh, melempar isi kantong ke seluruh tanah dan semak. Kantong-kantong sampah berisi bukti itu dibuang ke sebuah jalan tanah di pinggir jalan raya, terlalu dekat dengan Antwerp. Sebuah tindakan ceroboh yang akan menghancurkan segalanya. Seorang warga lokal yang curiga, yaitu August van Camp, seorang petapa Belgia, menemukan sampah itu pada pagi hari 17 Februari 2003 dan langsung menghubungi polisi. Dan di dalam tumpukan sampah itu, para detektif menemukan harta karun mereka, rantai bukti yang tak terputus. Dan polisi setempat langsung menurunkan personelnya untuk menangkap para perampok tersebut. Dipimpin oleh detektif Agim de Broeker, kepala Diamond Squad Federal Belgia, investigasi menemukan: pertama, struk dari toko elektronik atau kwitansi sistem pengawasan video yang memungkinkan polisi mengecek rekaman CCTV dan mengidentifikasi Ferdinando Finotto atau si monster. Kedua, sisa roti lapis salami setengah dimakan yang memberikan sampel DNA yang cocok langsung dengan Notarbartolo. Ketiga, film pita video dari Diamond Center yang mereka pikir telah mereka hancurkan. Selain itu, mereka juga menemukan amplop Antwerp Diamond Center, bukti pembayaran, puluhan berlian kecil, dan 2 kartu SIM yang memungkinkan pelacakan pergerakan tim. Bukti-bukti ini secara cepat mengarah pada penangkapan Notarbartolo pada tanggal 21 Februari 2003. Notarbartolo ditangkap di apartemennya, diikuti oleh Finotto dan Di Onorio. Fakta terkait, Notarbartolo ditangkap pada 21 Februari 2003. Penangkapannya terjadi ketika ia kembali ke Antwerp Diamond Center, bukan apartemennya, untuk menghindari kecurigaan. Manajer gedung yang telah bekerja sama dengan polisi menahan Notarbartolo dengan mengajaknya mengobrol sampai polisi tiba. Tumpukan sampah itu juga membuat Ferdinando atau si monster dan Di Onorio atau si jenius tertangkap karena kwitansi toko dan surat kerja. Begitu pula dengan Pietro atau Silicin yang juga tertangkap karena tumpukan sampah tersebut. Namun ada satu anggota yang benar-benar lolos, si ahli kunci. Pria yang digambarkan salah satu pembuat kunci palsu terbaik di dunia adalah satu-satunya anggota yang identitasnya tidak pernah diketahui dan tidak pernah tertangkap. Notarbartolo divonis 10 tahun penjara. Meskipun kasus ini secara resmi ditutup, Notarbartolo telah menjalani hukumannya dan kini tinggal di pinggiran Turin. Tapi cerita sesungguhnya baru saja dimulai, karena berlian-berlian itu tidak pernah ditemukan. Dengan apresiasi waktu, nilai jarahan yang hilang kini diperkirakan mencapai lebih dari 500 juta dolar. Yang berhasil dipulihkan hanyalah beberapa zamrud kecil di sampah dan karpet apartemen Notarbartolo, serta beberapa uang kertas berharga 100 dolar di rumah pacar Finotto. Polisi menduga berlian-berlian itu telah lama dijual melalui saluran ilegal. Misteri ini diperparah oleh klaim kontroversial Notarbartolo bahwa perampokan itu adalah skema penipuan asuransi yang dikoordinasikan oleh seorang pedagang berlian bernama Alessandro, meskipun pihak berwenang tidak pernah menemukan bukti untuk klaim ini. Notarbartolo mengklaim bahwa dia dan timnya bukanlah dalang sebenarnya. Ia menyatakan bahwa seorang pedagang berlian di Antwerp yang ia sebut Alejandro menghubunginya di sebuah kafe dan menawarkan 100.000 euro atau sekitar 115.000 dolar untuk merampok vault utama. Menurut Notarbartolo, perampokan ini adalah skema penipuan asuransi terkoordinasi. Ia mengaku mereka hanya mencuri sekitar 20 juta dolar, jauh lebih sedikit dari angka yang dilaporkan. Sisanya sudah dikosongkan oleh para pemiliknya sendiri sebelum perampokan terjadi.
Notar Bartolo mengklaim bahwa Alejandro memberi tip kepada pedagang lain yang memiliki barang berharga di vault. Pedagang-pedagang ini mengosongkan kotak deposit mereka sebelum perampokan dan menyimpan barang berharga di kantor atau rumah mereka, sehingga mereka bisa mengajukan klaim asuransi atas berlian yang legal sambil diam-diam menyimpan stok mereka. Ia bahkan mengklaim bahwa nilai total jarahan yang dilaporkan sebesar 100 juta dolar itu tidak benar, dan nilai sebenarnya bisa mencapai 500 juta dolar. Pihak berwenang tidak pernah menemukan bukti keberadaan Alessandro atau skema penipuan asuransi yang dituduhkan Notar Bartolo. Seorang penulis buku tentang kasus ini bahkan menyatakan ketidakpercayaannya ada mitra luar yang menugaskan dia melakukan ini. Hingga saat ini, sebagian besar jarahan yang hilang masih menjadi misteri yang berkelanjutan. Notar Bartolo yang divonis 10 tahun penjara kini tinggal di pedesaan di pinggiran Turin bersama istrinya. Polisi dilaporkan masih memantaunya dengan ketat, dan dia sekarang memiliki bisnis kecil yang membuat palet kayu untuk perapian. Ia menjadi legenda, sang arsitek dari apa yang disebut perampokan abad ini. Fakta terkait perampokan ini dijuluki Heist of the Century. Perampokan ini tetap menjadi salah satu pencurian paling misterius dalam sejarah.